Silakan. Silakan duduk Bu. Silakan duduk Bu. Ya, selamat siang semuanya. Karena kedua belah pihak sudah hadir pada hari ini, mediasi kali ini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Susanti SHMH sebagai mediator tersertifikasi dari Badan Mediasi Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya para pihak karena telah memilih kami sebagai mediator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan juga mediasi mengenai permasalahan relokasi Pasar Lama Purbalingga menuju Pasar Segamas Purbalingga. Untuk selanjutnya, kami ingin mempersilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Saya Suyati dan ini Rahma, kami perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pasar Lama Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Suyati dan Ibu Rahma. Mungkin selanjutnya kepada Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat siang. Saya Ontel Noviana dan ini Ibu Resti. Kami dari Pemkab Purbalingga. Kami perwakilan yang bertanggung jawab menangani relokasi pasar Purbalingga. Ya, terima kasih untuk Ibu Okta dan Ibu Resti. Baiklah, karena kedua belah pihak sudah hadir pada memperkenalkan diri, sebelum memulai mediasi, di sini kami akan menjelaskan apa itu mediasi. Jadi, mediasi yang sedang Ibu lakukan saat ini tidak lain dan bukan merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana para pihak berunding untuk menemukan titik temu. Mediasi kali ini dengan selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi bagaimana, apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Baiklah, untuk agenda mediasi pada hari ini tanggal 25 Agustus 2019 kita akan segera dimulai. Adapun kami sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak untuk proses berunding guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang mutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam mediasi kita juga mengenali adalah prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip dalam mediasi yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak pemutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para kedua belah pihak. Berikut yaitu kerahasiaan keseluruhan yang telah dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak lain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan tata tertib melakukan proses mediasi atau berunding hari ini. Yaitu 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Kedua, para pihak tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Tidak boleh merokok. Keempat, tidak boleh merokok. Kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Keenam, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah para ibu-ibu setuju terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Untuk selanjutnya, kami ingin meminta kepada para pihak untuk mengutarakan hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah bisa dimulai dari Ibu terlebih dahulu? Silakan untuk Ibu Suyati. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, awal permasalahan ini bermula dari bulan Januari. Pada saat itu pihak Pemkab datang ke pasar dengan memberikan
sebuah surat yang kita sebagai pedagang tidak tahu apa isi surat tersebut, Bu. Tapi pada dasarnya yang kita tahu bahwa pihak Pemkab akan memindahkan pasar ini dulu ke pasar lama. Kita sebagai pedagang menolak dengan 3 alasan, Bu. Yang pertama, sewa kios yang terlalu mahal jika kios itu sudah disediakan oleh pihak Pemkab. Yang kedua, untuk parkir, Bu. Jika parkir berbayar setiap jam, itu akan mengurangi minat pembeli. Yang ketiga, waktu yang diberikan untuk pemindahan dari pihak Pemkab itu sangat singkat, Bu. Jadi kita sebagai pedagang menolak dengan 3 alasan tersebut, Bu. Baik, untuk Bu Suyati, terima kasih. Jadi permasalahan dari perwakilan pedagang adalah adanya relokasi pasar yang mana para pedagang dikhawatirkan dengan adanya 3 alasan mengenai kios. Yang pertama itu dikhawatirkan oleh pedagang itu akan dikenakan biaya lebih mahal. Yang kedua, adanya kebijakan parkir yang akan ditarif per jam. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai waktu relokasi yang terlalu cepat. Mungkin selanjutnya dari perwakilan Pemkab silakan untuk menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Suyati, perwakilan dari pedagang pasar. Silakan untuk Ibu Okta atau Ibu Resti. Iya Bu, dari kami kenapa relokasi pasar ini perlu dilakukan? Karena kami sering sekali mendengar keluhan dari masyarakat bahwa relokasi pasar lama ini yang kumuh, kotor dan tidak teratur. Dan kita juga perlu mengingat ya Bu, bahwa pasar lama ini akan dijadikan ikon Kabupaten Purbalingga yang bernama Taman Usman Janatin. Jadi penting bagi kami untuk dapat melakukan penertiban pasar lama dengan cara merelokasi pasar lama ini. Dan untuk pasar Segamas, untuk pembangunannya sudah selesai dan rampung. Dan para pedagang bisa dapat menggunakannya untuk berdagang. Harapan kami para pedagang dapat mensukseskan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan relokasi pasar ini. Baik Bu, terima kasih untuk Ibu Resti. Jadi dari pemerintah Kabupaten Purbalingga ini telah menerima banyak laporan seperti itu ya Bu? Iya Bu. Dari masyarakat mengenai keadaan pasar lama yang kotor, kumuh dan tidak teratur. Seperti itu Bu? Iya betul Bu. Baik, kalau seperti itu dari Ibu, apakah ada tanggapan? Silakan untuk Ibu Suyati atau Ibu Rahma. Gimana sebelumnya kita sudah berdiskusi atau bermusyawarah dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sedangkan tadi Ibu Esi bilang bahwa ternyata gedungnya sudah selesai dibangun, kemudian juga sudah siap untuk digunakan. Itu kan tidak ada musyawarah mufakat di dalamnya ya, karena para pihak teruntuk pedagang belum menyetujuinya. Kemudian juga dilihat secara historis, pasar lama dibangun sejak tahun 1973 yang sudah mulai beroperasi, yang mana berarti sudah banyak pedagang yang menggantungkan perekonomiannya di sana, sehingga jelas kalau para pedagang menolak untuk direlokasi secara tiba-tiba Bu. Baik, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kepada kedua belah pihak, kami dapat menyimpulkan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah ada etika baik untuk penyelesaian masalah ini. Untuk itu kami mencoba untuk mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu. Permasalahan dari mediasi ini adalah mengenai bagaimana cara merelokasikan para pedagang di pasar lama, dan Pemkab menginginkan perubahan tata letak pasar lama karena dijadikan ikon Kabupaten Purbalingga bernama Taman Usman Janatin. Kemudian yang kedua, mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan antara pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan para pedagang di pasar lama Purbalingga. Untuk itu dari dua poin ini, mana yang kita bahas terlebih dahulu? Untuk ibu-ibu mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Mungkin poin pertama dulu ya Bu. Baik, bagaimana apabila kita akan membahas poin pertama, ibu-ibu? Baik Bu. Setuju?
Setuju, Bu. Baik, karena kedua belah pihak sepakat untuk membahas poin yang pertama terlebih dahulu, untuk itu kami ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita agar pedagang mau dipindahkan ke pasar Segamas karena pasar lama yang kondisinya kumuh dan Pemkab menginginkan perubahan tata letak pasar lama untuk menjadi lebih baik. Ya. Baik, kalau dari kami sebenarnya Tunggu. Dari kami dulu Bu. Kami sebagai pedagang harus dilibatkan dalam hal ini Bu. Sebentar Ibu Suyati, dimohon untuk tenang. Kita sudah menyepakati tata tertib mediasi kali ini dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain. Apakah mediasi ini tetap akan kita lanjutkan? Ya Bu. Baiklah, kita mulai dari perwakilan asosiasi pedagang dulu ya Bu. Silakan untuk Ibu Suyati. Jadi begini Bu, yang kami fokuskan dari tadi adalah tentang kebersihan, pasar yang kumuh dan kotor, serta tata ruang. Untuk kebersihan kami bisa mengadakan petugas kebersihan dan pengawasan. Untuk petugas itu sendiri bisa dari pihak kami, para pedagang, ataupun dari pihak Pemkab itu sendiri. Untuk tata ruang, kenapa pihak Pemkab sendiri tidak mencari lahan yang kosong Bu untuk membuat Taman Usman Janatin itu sendiri? Apakah ada tambahan dari Ibu Rahma? Silakan. Bu, sependapat dengan Ibu Suyati. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari perwakilan Pemkab Purbalingga, apakah ada usulan masalah poin pertama? Silakan untuk Ibu Okta atau Ibu Resti. dari kami tetap Bu, usulannya yaitu merelokasi pasar lama ke pasar baru Segamas. Dari tadi Ibu ini pasar relokasi terus. Ibu Suyati dimohon untuk tenang dulu. Kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pemkab Purbalingga terlebih dahulu. Seperti itu Bu. Mungkin dijelaskan lebih lanjut mengenai usulannya, silakan. Jadi begini Bu, sebenarnya dari tahun lalu di bulan November itu kami sudah melakukan musyawarah dengan pihak pedagang di pasar lama. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan hasilnya itu 70% dari para pedagang sudah setuju. Kemudian setelah adanya persetujuan itu, kami barulah membangun pasar Segamas ini. Nah, begitu pasar lama dibangun, kami ingin melakukan relokasi, kemudian barulah muncul masalah-masalah dari para pedagang yang tidak terima untuk diadakan relokasi ini. Seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Bu, apakah pihak Pemkab memikirkan kita sebagai pedagang? Ibu Suyati, tadi kita sudah menyampaikan para pihak untuk tidak saling menyerang. Kita sudah menyepakati. Apakah mediasi ini akan masih kita tetap lanjutkan, Ibu? Bisa ya, Ibu-ibu? Kami rasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengadakan kaukus dengan para pihak. Untuk saya ingin mengadakan kaukus terlebih dahulu dengan Ibu Okta dan Ibu Resti. Apakah sepakat? Ini pasti Ibu mau berbicara dengan pihak Pemkab yang kita sebagai pedagang tidak boleh tahu ya kan? Jadi seperti ini Bu, kami sudah menjelaskan dari awal apa itu kaukus. Kaukus adalah kita melaksanakan pertemuan dengan satu pihak tanpa didampingi oleh pihak lain Bu, dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai keresahan para pihak. Jadi bagaimana Bu? Apakah kita bisa melanjutkan kaukus ini? Sepakat ya Ibu-ibu? Sepakat, Bu. Ayo silakan Bu. Silakan Bu. Kita mulai kaukus pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada perwakilan Pemkab Purbalingga mengenai musyawarah yang sebelumnya telah diadakan dengan para pedagang. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengenai musyawarah tersebut yang tadi disampaikan bahwa 70% dari pedagang sudah menyetujui dengan relokasi ini. Silakan untuk Ibu Resti atau Ibu Okta. Ya Bu, betul 70% dari pedagang pasar lama pun itu setuju Bu akan diadakan relokasi tersebut.
Hal ini dikarenakan para pedagang juga mengeluh karena kondisi pasar yang kumuh, kotor, dan tidak teratur. Dan dibangunnya pasar Segamas ini maka akan menguntungkan para pedagang karena di pasar Segamas ini kondisinya akan bersih, nyaman, dan tertata dengan teratur. Hal ini juga akan membantu menarik daya beli masyarakat ke pasar Segamas yang baru ini, Bu. Setelah pasar Segamas ini selesai dibangun, barulah itu, Bu, bermunculan para pedagang yang tidak setuju dengan relokasi pasar ini. Baik, menurut yang disampaikan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Lama Purbalingga, mereka mempermasalahkan 3 hal mengenai harga kios yang dikhawatirkan terlalu mahal dan parkir yang dihitung per jam. Dan mungkin waktu untuk pindahnya mereka itu waktunya terlalu cepat, Bu. Bagaimana dari Pemkab Purbalingga untuk menanggapi hal itu? Ya Bu, jadi kalau untuk mengenai sewa kios ya, yang mereka khawatirkan akan jadi lebih mahal, sebenarnya itu di pasar yang baru kami tidak ada sewa, hanya ada tarikan retribusi pasar saja senilai 350.000 per bulannya. Itu adalah memang tarikan dari fasilitas yang oleh Pemkab berikan, dan itu uangnya dikelola oleh Pemkab. Kemudian mengenai parkir yang katanya akan ditarik per jam, itu sebenarnya tidak seperti itu, Ibu. Jadi tarif parkir itu normal seperti di pasar yang sebelumnya. Mungkin itu adalah isu yang disebarkan oleh orang yang sengaja untuk memprovokasi agar para pedagang itu tidak mau direlokasi. Kemudian untuk mengenai waktu pindahnya yang katanya terlalu mepet, sebenarnya kami kan sudah memusyawarahkan dari tahun lalu ya Ibu, dan untuk sosialisasi kami juga sudah melakukan. Jadi harapannya ya semua tetap berjalan sesuai rencana awalnya. Baik, apakah ada yang mau disampaikan oleh Ibu Okta ataupun Ibu Resti mau disampaikan kembali? Silakan. Dari kami rasa cukup, Bu. Besar harapan kami dapat mensukseskan relokasi pasar lama ini ke pasar baru Segamas. Ya, terima kasih untuk Ibu Okta dan Ibu Resti. Saya rasa kaukus kali ini sudah cukup, dan saya akan melanjutkan kaukus dengan perwakilan Asosiasi Pedagang. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mediasi kali ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Okta dan Ibu Resti. Silakan Bu, silakan Ibu. Terima kasih untuk Ibu Suyati dan Ibu Rahma sudah mau menunggu setelah kami mengadakan kaukus dengan perwakilan Pemkab Purbalingga. Kami memperoleh informasi bahwa pada awalnya sudah dilakukan musyawarah dengan para pedagang, dengan 70% pedagang sudah setuju untuk relokasi pasar lama. Hal ini dikarenakan sebagai besar, yang baru, yang lebih bersih dan nyaman, yang tentunya akan menjadi daya tarik bagi pembeli untuk datang. Kali ini kami ingin menggali lebih dalam lagi apa yang untuk menjadi keresahan Bu Suyati dan Bu Rahma untuk perwakilan dari Asosiasi Pedagang. Silakan untuk Bu Rahma atau Bu Yati untuk menjelaskannya. Ya Bu, awalnya sebagai besar dari kami setuju untuk direlokasi. Tetapi kemudian setelah mengetahui sewa kios di pasar Segamas mencapai 2.500.000 per bulan, kami sangat keberatan. Belum lagi ditambah tarif parkir yang seperti di mall, yang hitungnya per jam Bu. Pastinya pembeli kabur Bu. Terus bagaimana dengan kasih kami sebagai pedagang ya Bu? Pengeluaran kami berkurang terus Bu. Ditambah lagi sewa yang begitu tinggi, sama sekali tidak masuk akal Bu. Begini Bu, kalau saran saya, berhubung pasar itu kan sudah jadi jika ada pedagang yang mau pindah, ya silakan saja pindah Bu. Tapi jika ada pedagang yang tidak mau pindah, ya biarkan saja Bu di pasar lama. Menurut saya begitu Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Rahman dan Ibu Suyati. Kami dapat ambil kesimpulan di sini bahwa yang para pedagang khawatirkan adalah dengan adanya relokasi, pasar akan mengurangi pelanggan ditambah tarif sewa kios yang tinggi,
sehingga tidak dapat menutup biaya operasional. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Jangankan mencari keuntungan, untuk bayar sewa saja kita berat Bu. Begini, hasil dari kaukus kami dengan perwakilan Pemkab Purbalingga, kios di Pasar Segamas hanya ada tarikan retribusi sebesar 350.000 pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas atau untuk kegiatan usaha dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemkab Purbalingga. Mengenai nominal 2.500.000 itu diperuntukkan bagi pedagang yang ingin memiliki kios di Pasar Segamas sebagai hak milik dengan sistem angsuran selama 10 tahun. Mengenai tarif parkir katanya dihitung per jam, itu tidak benar Bu. Dari Pemkab menyatakan bahwa dari parkir itu terhitung normal seperti di pasar lama. Silakan untuk Ibu Suyati dan Ibu Rahma untuk berunding dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Setelah istirahat siang kita akan adakan mediasi kembali dengan perwakilan Pemkab Purbalingga. Apakah Ibu setuju? Baik Bu, kami akan berunding dulu. Baiklah, karena kita telah menyelesaikan kaukus antara kedua belah pihak dari perwakilan Asosiasi Pedagang dan juga dari Pemkab Purbalingga sudah berunding. Selanjutnya kami akan memberikan kesepakatan kepada pihak untuk dapat memberikan atau menyampaikan usulan-usulan mungkin dari Asosiasi Pedagang terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi ada 3 alasan kami tidak mau relokasi. Karena sewa kios, tarif parkir, dan mengenai waktu yang terlalu singkat. Saya ingin tanya, apa betul tarif parkir tidak dihitung per jam Bu? Tidak Bu, untuk tarif parkirnya itu normal seperti di pasar lama. Jadi tidak ada penghitungan tarif parkir itu per jam, itu tidak ada Bu. Lalu sewanya bagaimana Bu? Kami rasa itu terlalu tinggi Bu. Belum lagi yang namanya baru pindah kan pasti ada masa transisinya Bu. Dan juga pembeli yang datang kan pasti tidak langsung sebanyak waktu di pasar lama Bu. Dan lagi waktu terlalu singkat untuk kami pindah Bu. Ini Bu, untuk retribusi 350.000 itu bagi kami itu cukup memberatkan karena pasar awal-awal kan masih sepi. Jadi untuk kemudian hari jika pasar itu sudah ramai, mungkin kami sebagai pedagang tidak akan keberatan Bu. Baik, silakan dari Pemkab Purbalingga untuk menanggapi apakah mungkin bisa memberikan keringanan retribusi di beberapa bulan awal relokasi atau seperti apa kepada pedagang asosiasi kepada perwakilan Asosiasi Pedagang. Baik Bu, kami akan menanggapi pertama untuk masalah waktu pindah yang terlalu cepat ya. Jadi kami memberi waktu mungkin pelonggaran 2 bulan. Jadi supaya pedagang dapat mempersiapkan kebijakan. Yang kedua itu mengenai retribusi yang mungkin ibu-ibu rasa terlalu berat di bulan-bulan awal, kami bisa turunkan jadi di 250.000 rupiah per bulan. Itu untuk 6 bulan pertama. Mungkin karena masih masa transisi. Kemudian untuk setiap weekendnya kami juga akan mengadakan event-event di pasar supaya meramaikan pasar baru ini. Itu jadi harapan kami ibu-ibu semua tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih untuk dari Pemkab Perwakilan Pemkab Purbalingga memberi keringanan retribusi di 6 bulan awal ya Bu, dan akan mengadakan event untuk menarik pembeli datang ke Pasar Segamas. Bagaimana untuk Ibu Suyati dan Ibu Rahma untuk menanggapi dari Pemkab Purbalingga? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Jika memang ada pelonggaran seperti itu, kami sebagai pedagang tidak keberatan. Ya, untuk Ibu Suyati atau Ibu Rahma ada tambahan? Tidak Bu. Baiklah, untuk mediasi kali ini sudah mencapai titik kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik dari Asosiasi Pedagang Pasar Lama Purbalingga yang diwakili oleh Ibu Suyati dan Ibu Rahma, dan juga pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diwakili oleh Ibu Okta dan Ibu Resti. Untuk itu, dari kedua belah pihak telah menyepakati bahwa 1. Retribusi kios bagi pedagang pasar lama menjadi 250.000 per bulan untuk 6 bulan pertama.
Kedua, para pedagang pasar lama mendapat kelonggaran waktu 2 bulan untuk pindah ke pasar Segamas. Kemudian ditambah lagi dari Pemkab Purbalingga akan mengadakan event rutin setiap akhir pekan untuk meramaikan pasar Segamas. Betul seperti itu, Ibu? Ibu. Baik, untuk selanjutnya kami akan mempersiapkan akte kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, terima kasih telah menunggu. Silakan ini kesepakatan perdamaian ini. Silakan, Bu Senti.